Baik, saya akan melanjutkan tentang kekurangan dari PT Perseroan, yaitu tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Dan jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dan bunga yang rendah. Relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalan akan sangat besar. Serta perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di satu nama bersama, di mana pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CP adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, atau rentang dan sole daya, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Kelebihannya diantaranya modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, keahlian, keterampilan bertambah, juga adanya umur yang terbatas. Selanjutnya itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukannya dengan jalan menjual saham kepada masyarakat, dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikan atas saham yang dibelinya atau dividen. Namun keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka para pemegang saham membagi-bagi setiap aktiva yang tersedia setelah semua hutang dibayar. Dan adapun kebaikan dan kekurangan bentuk PT, kebaikannya adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya, serta umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu, di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Adapun kekurangan bentuk PT, keterbatasan dalam jenis bidang usaha
yang akan dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT, pemilih saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Biaya pendirian yang tidak sedikit, serta adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri atau dividen yang diterima serta pajak individu. Adapun struktur organisasi perusahaan, struktur ini sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Fungsi struktur organisasi perusahaan menjadi rantai komando atau chain of command. Struktur organisasi membantu pemimpin dalam melakukan penentuan tugas kepada karyawan. Struktur organisasi memungkinkan pemimpin untuk menentukan berapa banyak karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen atau lini bisnis tertentu, dan memberi kendali terhadap tugas atau span of control. Pemimpin dapat memberikan arahan maupun perintah terkait ketugasan. Pemimpin juga dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat. Selain itu, pemimpin bisa memegang kontrol terkait tugas dan kewenangan sebuah posisi. Penting dalam sebuah perusahaan untuk memiliki pemimpin yang mampu memberi kendali atas perusahaannya, yang mampu dalam melakukan pengawasan, pandai dan melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, serta mengkoordinasi kedudukan dan menentukan tugas yang diberikan kepada karyawan, serta penentuan pengembalian keputusan atau centralization dalam organisasi memerlukan adanya sistem terarah yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan. Setelah menetapkan rantai komando, pemimpin harus mempertimbangkan orang dan departemen mana yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Sebuah pebisnis dapat condong ke arah terpusat di mana keputusan akhir dibuat hanya oleh satu atau dua orang. Sebaliknya, ada pula yang menerapkan desentralisasi di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah, selain itu manfaat struktur organisasi, adapun manfaat dari struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, memperjelas hubungan kerja antar tim atau departemen atau bagian di perusahaan. Struktur organisasi berisi diagram atau skema yang memperjelas hubungan kerja dari masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antar tim. Yang kedua, memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Struktur organisasi perusahaan mempermudah pemimpin untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan. Selanjutnya, menegaskan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Tatkala penting, struktur organisasi dapat menjelaskan job description dari karyawan secara terperinci. Dan yang keempat, struktur organisasi membantu perusahaan untuk menetapkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya.
Setiap individu dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan, tentu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Adapun 9 tipe struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, fungsional organisasional struktur atau struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling dijumpai, di mana pembagian struktur berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur organisasi fungsional beroperasi melalui manajemen sehingga komunikasi terjalin secara lebih baik. Organisasi dengan struktur organisasi fungsional akan mengelompokkan beberapa departemen secara umum, meliputi departemen pemasaran, departemen penyedia layanan, dan departemen internal dan atau developer. Struktur organisasi fungsional memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan. Struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Kendati demikian, perusahaan bisa meletakkan strategi di mana menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan. Contoh struktur organisasi fungsional biasanya ada di perusahaan yang memiliki banyak departemen atau bagian. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur organisasi fungsional terbilang jarang mengalami perubahan, sehingga karyawan departemen dapat secara konsisten mengerjakan tugas serupa dan mengasah keterampilannya. Selanjutnya, produk based divisional structure atau struktur divisi berbagai produk. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri, dan dalam hal ini struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jadi struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kekurangan dari struktur divisi berbasis produk adalah tim yang terbentuk akan mudah berubah. Yang ketiga itu ada market based divisional structure atau struktur divisi berbagai pasar. Struktur organisasi divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada perkembangan pasar, industri atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi berbasis pasar ini akan sangat efektif jika organisasi memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur organisasi ini juga membuat bisnis selalu menyadari perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Kekurangan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat menyebabkan terjadinya yang tidak kompatibel. Tiap divisi kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Sementara itu, kelebihan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat berfokus pada segmen pasar tertentu. Sistem ini memberikan otonomi kepada setiap divisi. Masing-masing divisi bekerja secara terpisah sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja secara mandiri dan fokus pada kebutuhan industri khusus mereka. Yang keempat, geographical divisional structure atau struktur divisi berdasarkan geografis.
Struktur divisi geografis adalah tipe struktur paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Struktur organisasi divisi geografis ini mampu menyatukan bentuk keahlian bisnis sehingga memungkinkan membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Kelemahannya struktur organisasi geografis yaitu saat pengembalian keputusan terdesentralisasi, keputusan divisi tiap daerah berbeda-beda dan cenderung memunculkan persaingan antar daerah. Sementara keuntungan struktur divisi geografis berdasarkan perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perusahaan tidak dapat selalu mengharapkan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, proses based struktur atau struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kekurangan dari struktur organisasi berbasis proses adalah dapat menimbulkan jarak antara atau penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Hal ini menyebabkan masalah dalam berkomunikasi, menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lain. Selanjutnya itu selanjutnya dari hal yang tadi yaitu matriks struktur atau struktur organisasi berbasis matriks. Daya tarik utama dari struktur matriks adalah dapat memberikan fleksibilitas dan pengembangan keputusan. Struktur matriks memiliki karakteristik, yakni memiliki 2 rantai komando, memiliki satu proyek yang diawasi oleh lebih dari satu lini bisnis, juga menciptakan peluang untuk berbagai sumber daya dan saling terbuka dalam komunikasi. Kekurangan dari struktur organisasi matriks adalah kompleksitas. Dalam pengembangan keputusan akan ada banyak lapisan persetujuan yang harus dilalui karyawan. Nah, selanjutnya sirkular struktur atau struktur melingkar atau sirkular. Sama seperti namanya, struktur melingkar ini memiliki bagan berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik, yakni struktur masih bergantung pada hierarki yang terdiri dari karyawan atau anak buahnya. Para pemimpin atau eksklusif dalam struktur organisasi sirkular tidak hanya dilihat sebagai orang yang duduk di atas organisasi yang mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, melalui berada di pusat organisasi, menyebarkan visi dan misi mereka keluar. Jika struktur organisasi tradisional menunjukkan departemen atau divisi berbeda yang terdiri dari individu dengan peran masing-masing, struktur melingkar menggambarkan semua divisi sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Kekurangan dari struktur organisasi ini dapat mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana mereka dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Adapun flat struktur atau struktur organisasi datar.
Struktur datar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin adanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan. Seperti yang terlihat dalam template struktur datar ini, struktur organisasi ini umum di perusahaan rintisan dan yang mengambil pendekatan modern untuk bekerja atau belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi menjadi beberapa departemen. Selanjutnya itu ada network struktur atau struktur organisasi jaringan. Struktur jaringan sangat cocok untuk perusahaan berskala besar, bahkan internasional. Pasalnya, struktur organisasi ini jaringan mengatur tidak hanya hubungan antar departemen di satu lokasi, tetapi hubungan di antara lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas tertentu dialihdayakan. Struktur jaringan ini menunjukkan betapa bergunanya struktur yang terdesentralisasi, terutama untuk memahami sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.